Walaupun sudah unggul poin, main jeung sasaha oge gas terus sih. Ciro ini kalau kata saya berhenti di saat yang tepat. Tepat. Siapa yang pantas mengisi posisi yang ditinggalkan Ciro? Ada dua sosok sih menurut saya. Peralta dan Bruno Moreira. Tapi ketika bermain di kandang, mereka seolah-olah seperti ada pressure lebih, Mas. Persib juga catatan tandangnya termasuk bagus. Ya. Berarti ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Jalannya back to back ini, Mama. Oh, jalannya back to back. Bedanya di bola-bola mati dan kita punya Gustavo Franca. Juara adalah ditentukan di Malut. Yakin lah ya Persib bisa ngalahin Malut kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngoper, ngomongin Persib 2025, support by Super Top. Ini rasanya super. Seperti biasa di studio sudah ada Mang Eko dan Kang Abo. Terima kasih Kang Abo. Gimana Sama-sama. kabarnya? Jadinya ngeskilan aerobik topina ya? Hah? Aerobik. Oh, sponsor lah. Jadi di pertandingan kemarin Persib menang telak. Sementara saingan terdekatnya Dewa United harus dikusruk di kandangnya sendiri. Ini apakah kita sudah bisa merayakan bahwa Persib back to back? Gimana nih, Kang Abo, Mang Eko? Kang Abo dulu boleh? Iya, terlepas hasil yang kemarin ya, kalau melihat performa Persib, memang sudah tidak diragukan lagi. Tapi terkait masalah apakah ini sudah bisa diklaim juara di pertandingan selanjutnya, saya pikir juga ini bisa. Tetapi sifatnya hanya apa ya, Bang ya, jangan terlalu bereuforia aja. Ya. Harapan sih ketika nanti pertandingan selanjutnya melawan Malut United, sebisa mungkin ya Persib jangan sampai kehilangan poin. Jadi sah-sah aja sih, karena performanya Persib sekarang memang Lagi bagus-bagusnya ya? sulit lawan untuk bisa mencari kelemahan apa yang ada di tim Persib saat ini. Ya, Mang Eko? Iya, jadi jawabannya sama dengan sebelumnya. Kita tuh udah juara sebetulnya. Sudah juara. Tapi cuma tinggal nunggu pekan keberapa. Nah, sebelumnya kan dikatakan ya, kalau Dewa gagal menang aja, terus kitanya menang, oh udah makin kuat kan genggaman juaranya. Kemarin Dewa eleh deh. Dan yang menariknya adalah tentang Malut. Ini menarik karena Malut juga ntar jadi penentu nih di pertandingan berikutnya gitu. Oke, ini kan jadwal yang berbeda dengan Dewa. Dewa dulu main dan kita Persib sudah tahu Dewa kalah. Apakah spirit semangatnya lebih membakar pas tahu Dewa kalah atau gimana ketika Persib bisa menghancurkan PSS itu? Dan Ya, itu bisa. Iyalah, golnya juga bagus-bagus itu. Ya, itu bisa jadi sih, Mang ya. Terlepas ya hasilnya Dewa juga kalah, itu akan membuat motivasinya berlipat ganda. Terus secara psikologis itu akan lebih mudah melangkah, mudah bermainnya tanpa beban. Seandainya kalau waktu itu Dewanya Menang. mendapatkan poin penuh, ya secara psikologis juga ada tekanan tersendiri buat Persib. Artinya ini memang sudah jalannya konsistensi Persib yang selama ini bermain dan hasilnya Dewa juga di luar dugaan. Akhirnya Persib kemarin bermain begitu lepas. Hanya tinggal nunggu momentum mencetak gol, akhirnya gol yang lainnya juga dengan mudah gitu kan. Secara mentality juga tim dari PSS Slemannya mereka udah nothing tulus. Bukan mentality ini ya. lain. Ya. Ya udahlah, jadi pembeda Persib dari musim-musim sebelumnya menurut saya mental ya. Mentalnya udah oke lah. Kan Persib iraha sok skuad Persib di bawah rata-rata tuh nggak pernah ya. Nah, dari zamannya Kang Abu 2000 genap sampai musim terakhir sekarang ini kan pemain Persib mah selalu gitu di atas rata-rata ya. Cuma mungkin masalah mental, tapi nggak cukup tuh mental satu doang yang bagus ya Kang Abo, nggak cukup. Jika bahwa zaman kamu saya Salim Idrus, wah mentalnya gitu, tapi kan nggak cukup satu doang. Sekarang ini menyeluruh asing, oke ya, terus pemain mudanya kadang-kadang jadi pembeda. Lalu pemain-pemain udah senior jadi pembeda udah komplit lah. Makanya mental ayeuna diberekeun ka Persib nu kamari geus juara 8 kali lah. 8 kali berturut-turut Kali. kejadian. Anu tahun kemarin mana Mike? Ya tahun-tahun sebelumnya gagal hampir ya di zaman Mario Gomez ya. Kita anggaplah dikerjain, tapi kan kalau mentalnya kejaga, spirit menang itu tetaplah on the track gitu. Ya,
Ya, tapi ada faktor-faktor lain juga ya. Mungkin bisa saya tambahkan karena dengan indikator sekarang sepak bola dengan tanda kutip tidak bisa cheating ya. Karena kan ada teknologi VR ya, kayak gitu dan para pemain juga begitu melakukan pelanggaran dari belakang. Kalau zaman dulu kan Masih kuning. langsung paling kuning kalau nggak dimaafkan. Kalau sekarang nggak ada istilah kan. Jadi ada sistem karton. Makanya terlihat lah permainan sekarang itu ya betul Lebih fair, secara ya. mentality juga mereka akan lebih kuat, lebih siap. Tapi mereka memberikan tontonan terbaik di setiap pertandingan itu akan lebih apa ya, lebih tergali potensinya gitu. Termasuk ini Mang Gusnul nih, ada satu hal yang membuat saya bener yakin ini masalah mental ya. Zamannya SCNT musim seberapa tuh? Lawan Persija, itu pemain Persib dibentak-bentak tarungkul. Nggak ada tuh. Oh, itu setelah ditinggal. Pokoknya waktu nggak ada Firman Utina aja. Jadi pemain Persib iya. dibentak-bentak itu sampai Persija pada tungkul gitu. Termasuk pemain-pemain yang senior, yang muda apalagi mungkin itu. Akhirnya setelah game kan Bang Ispen ngomong apa? Persib itu gagal menang ya, gara-gara nggak punya nyali, cina gitu. Semakin sesumbar pas konferensi pers gitu. mental Dan saya ya. setuju. Oke. Saya kan ngelihat sendiri tuh, pas turun ke bawah, dicarikan cari cing taruh unggul. Berarti lebih tepatnya kalau kata Bang Eko bisa kita garis bawahi tidak ada sosok leader. Nah, Ya, itu tidak ada mungkin ya. pemimpin. Kalau waktu masih ada zamannya Terakhir Firman kan Firman lah, ya. segan lah ya. Segan. Mau gimana juga kan. Tapi sosok Firman menghilang jadi semua pemain musuh itu berani gitu untuk lebih menekan secara psikologis, Ya. pelanggaran ataupun apapun mereka lebih berani sepertinya. Tapi kalau yang sekarang saya lihat ada sosok Nix ya. Ya, Nick ya. Ketika para pemain kita mendapatkan intimidasi, contohnya Tam lah ya, yang selama ini selalu menjadi pusat perhatian dengan permainannya. Ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya, ini orang yang pertama, yang ya. lainnya baru ikut. Oke. ikut. Nah itu harapannya memang harus seperti itu, Mike. Ya. Harus ada leader berarti ya. Halus lah. Nah, contohnya Nick untuk saat ini. Nah, Kang Abo, itu kan Lain Ciro, soalnya mun Ciro dianggap leader tahun harap ya. Kita Oh, nggak ada Ciro ya? Nggak ada. Oh, iya. itu karena jadwalnya mungkin jadwal mungkin sudah ada dari awal ya, Ya. dan tidak berbarengan. Mungkin ceritanya akan lain kalau misalkan Dewa main barengan sama Persib. Mungkin nggak itu Lebih seru itu. lebih seru ya? Bisa lebih seru nggak? Ya ini bisa jadi buat masukan juga ya secara tidak langsung bagi pengelola kompetisi di musim selanjutnya. Kalau tim-tim yang selama ini menjadi apa ya sekarang Maiko daya tarik yang selalu bersaing ke papan atas, Oh, itu bisa main Iya. berbarengan tuh yang lebih seru. Itu kan udah jadi tren, bahkan dilakukan kayak di Liga Inggris tuh waktu Manchester Ya, City juara, ya. yang golnya Aguero di menit-menit akhir itu. Ya, ya. Jadi kalau ada tim, ada klub ya, itu selisihnya itu kurang dari 3, intinya sama-sama bisa juara dan poinnya itu deket banget gitu ya. Jadi saling ngeliat tuh bisa, itu dibarengin memang itu kebijakan dari operator bisa nanti. Tapi kan kayaknya nggak mungkin kalau sekarang ya. Kalau di kita nggak mungkin. Geus jauh teuing teh. Sekarang poinnya udah jauh teuing kecuali jeung Dewa di Beda pertandingan tilu terakhir lah nya. beda 3 atau beda 2. Jangan salah loh. Kalau nilai sama Dewa, agregat kita kalah. Itu yang Ya, kadang-kadang head to head ya. kita lupakan ya. Agregat itu kita kalah agregat gol. Jadi memang harus unggul. Kita jangan kepikiran poin sarua aman henteu. Kalau poin sama Pada intinya walaupun sekarang sedang unggul, jangan bermain nyantai we gitu. jangan. Nggak usah pokoknya gas we terusnya. Gas terus. Iya, Gas itu we lebih terus. setuju. Saya lebih setuju seperti itu. Walaupun misalkan nanti Persib bisa mengunci gelar gitu ya di pertandingan apakah itu lawan Malut, Maiko, atau memang bisa jadi pas lawan Barito. Nah, kalaupun misalkan sudah dikatakan sah menjadi juara, saya berharap konsistensi yang dimiliki Persib selama ini jangan sampai kendor gitu, Bang. Terus aja, gas aja terus. Jadi juaranya udah tercapai, poinnya yang harus menjadi perhatian. Poinnya sebisa mungkin harus lebih jauh gapnya dengan peringkat kedua gitu, Iya, Mike. saya kan nggak kebayang nih. Kita udah juara, tiba-tiba entah kenapa ada nggak juara, nggak perform ya. Pas pertandingan terakhir lawan Persis, misalkan Ya, Mele, ya. kan terlucu. Iya. Juara elah di kandang terakhir. Jadi mendingan udahlah. Siap. Jadi pada intinya walaupun sudah unggul poin, main jeung sasaha oge gas terus sih, jangan kasih kendor. Oke Kang Abo, sebelum saya lanjut, saya punya ya sesuatu yang baru nih. Oh, Jarum Super Espresso Gold nih. Dengan semangat berarti ya ngenyotnya ya. Dengan kemasan yang elegan. Aduh, lihat. Aduh. Kalau Saya ngerokok dulu ya. Iya, silakan. Saya cobain dulu nih. Jadi dibuka terus dikenyot. Kenyot.
Enak ngenyotnya emang ya? Iya. Sekarang udah. Wah, halal. Uh, Aduh, aduh, aduh. Ngeri Maiko. Iya. Waduh. Ini nih yang akhirnya Persib menang terus kan? Betul. Lihat dia cara ngenyotnya Maiko ya? Nyot. Enak banget, rambut panjang, mama banget ini ya kan? Oh. Jadi buat kalian yang nonton di rumah, nih Jarum Super Espresso Gold nih, produk baru dari Jarum Super. Oke Bang Eko, Kang Abo, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ada info kuis dulu Waduh. Oke. yang biasa. Oh iya. Si Neneng Gelis. Silakan, Mei. Mei to Mei. Hatur nuhun, Mang Gusdul, Mang Eko, Mang Abo. Ketemu lagi ya sama Mei di sini. Bob sudah pada tahu kan kalau Mei di sini mau ngapain? Pastinya mau bagi-bagi hadiah. Pertanyaannya di mana teh? Sabar dulu, tonton videonya sampai akhir karena pertanyaannya ada di tayangan akhir ini. Yang pastinya Bob jangan lupa nih, follow akunnya supermomen.id dan boboto.id. Jangan lupa jawab pertanyaannya di kolom komentar supermomen.id. Supermomen adalah sosial media yang salah satunya membahas konten-konten yang berhubungan dengan sepak bola, khususnya sepak bola tanah air termasuk klub kebanggaan Jawa Barat yaitu Persib. Buat kalian yang tidak mau ketinggalan berita tentang sepak bola tanah air, terus pantengin Instagram supermomen.id dan jangan lupa buat di-follow. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih Mei info-infonya. Nah, Bob tungguin di akhir acara, di akhir obrolan ini karena ada kuis buat kalian semua. Bob now Bob Julien. Bobotoh maksudnya itu. Oke, Kang Abo, Mang Eko, Ya. sebelum ke pertandingan selanjutnya, saya ada sedikit informasi yang dimana pemain terbaik menurut saya, Ciro, Aduh. yang akhirnya Harus say harus goodbye. lepas, harus keluar dari Persib nih. Gimana tanggapannya, Kang Abo? Iya, menurut saya sih peran Ciro selama ini kita juga tidak apa ya, Maiko. Peran Ciro itu selama ini memang menjadi rohnya Persib ya. Oke. Dia dua musim sebelumnya sama yang musim sekarang dia bermain begitu brilian. Pokoknya udahlah top kalau di posisi itu, tak tergantikan. Tak tergantikan. Oke. Kalau melihat apa yang menjadi pencapaian Ciro, sekarang dia sudah resmi berpamitan ya kan? Ya. Nah, itu kalau menurut saya sih sesuatu hal yang sangat wajar karena kalaupun misalkan Ciro bertahan di Bandung, karena target yang sudah dia cari 2 musim seandainya berturut-turut udah juara, apalagi biasanya kalau pemain yang udah mendapatkan prestasi itu sudah mendapatkan apa yang menjadi Target gitu ya. target dari si pemain tersebut, yang mencari apa lagi kan? Nah, berarti ketika dia keluar, dia ingin mencari tantangan baru dengan klub baru, dengan motivasi baru. Hmm. Nah, itu sah-sah aja. Kalau sudut pandang saya sebagai mantan pemain, Oke. itu sah-sah aja. Bahkan kalau kita nggak usah dikait-kaitkan dengan usia peremajaan lah ya. Ya. Dia walaupun usianya sudah kepala 3 di atas itu, tetapi konsistensi dia selama ini tetap tergantikan. Kalau menurut saya sih ini sesuatu hal yang menjadi pertimbangan seorang Ciro ketika keluar dari Persib ini, dia butuh challenge yang baru. Hmm. Gitu. Iya. Mang Eko? Jadi Ciro ini kalau kata saya berhenti di saat yang tepat. Tepat. Gitu. Nah. Jadi dia berhenti tapi kan namanya akan selalu dibicarakan Ya, ya. ya. Bahkan mungkin hingga puluhan tahun ke depan. Komo lamun Persib keur butut dibanding-bandingkeun kayak. Nah, Ciro ini dari Brasil. Banyak pemain-pemain yang bagus ya, tapi nggak sekonsisten Ciro. Ya. Kayak Hilton tuh bagus, tapi kadang-kadang kalau kita lihat hasil pertandingan Persib itu nggak konsisten. Kalau Ciro itu minimal ketika dia nggak nyetak gol, dia ngasih assist. Ya. Ya kemarin juga ngasih assist 1 kan, Betul. waktu lawan Sleman. Terus Ciro ini pemain yang nggak egois. Coba lihat berapa kali dia di depan gawang dia ngasih ke David da Silva gitu ya. Ya. Jadi kalau kata saya dari semua pemain Brasil yang pernah memperkuat Persib ya, salah satu yang terbaik ya Ciro Alves. Pertama kali pemain Brasil memperkuat Persib itu kan Toyo ya, Antonio Ya, Claudio.
dulu dia belum WNI tuh. Dulu pas Oh ya belum. Ya, belum ya. Masih mana? Nah, itu jadi rangkaian pemain Brazil, saya kira, saya ingatnya sih sama Toyo memang sebelumnya banyak ya, ada Hilton, ada Bastos. Banyak, ada Bastos. Pokoknya tapi yang Bastos yang ingat-ingat kemarin orang-orang kan. Ya, ya, Tapi ya. kalau Ciro kayaknya akan terus diingat. Jadi berhenti di saat yang tepat. Jadi tantangan terbarunya memperkuat Persikap, membawa Persikap juara Liga 1. Nah, eta karek tantangan Ciro. Tapi ente pertanyaannya Persikapnya bisa mayar tuh. Hah? Nah, eta. Ya kan tantangan. Eta kan. Karena macam tantangan saya digaji 1/10 dari Persib. Lihat dulu ya. Oke. Ini Boboto saya pikir sudah dewasa nih. Iya, Jadi iya. mereka sudah mengendus bahwa salah satu penyebabnya juga ya, selain mencetak baru kan masalah duit ya. Masalah uang, ada yang klub yang berani membayar lebih besar. Itu bagus. Jadi pemain ini di indikatornya itu kan salah satu indikator profesional kan uang ya. Dan Boboto ngerti kayaknya. Beda sama dulu. Kayak Kang Yaris Riyadi pindah ke Cilegon. PSKI. Nah, iya, gara-gara uang kan, ngambek Eh. kayak Yaris diamuk gitu-gitu ya. Padahal Yaris alasannya kan profesional uang gitu ya. Udah gitu siapa lagi? Banyak tuh pemain-pemain Persib zaman dulu yang pindah dengan alasan uang, dicaci maki. Nah sekarang mah enggak. Sekarang mah enggak. Bagus. Bahkan kan kemarin juga pas ditarik keluar, Ciro seolah-olah seperti apa berat gitu meninggalkan lapangan kan terduduk dulu kan. Berat aja kelihatannya dari raut wajahnya Iya. juga seperti aduh kumaha lahnya gitu nya. Men Kang Abo pernah ngerasakeun kumaha. Iya, iya, iya. Nah, keberatannya itu tuh seolah-olah sama Boboto sama pemain-pemain yang lain kayaknya chemistry-nya udah kena banget gitu kan. Iya, iya. Nah, kira-kira penggantinya nih. Nah, udah lepas kan. Kira-kira nih untuk musim depan yang cocok nih. Iya, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kemarin di musim sebelumnya seorang David da Silva bisa mencetak gol dan bahkan keluar menjadi top skor itu tidak lepas dari seorang Ciro Ciro bisa. yang menyuplai bola dengan baik. Ya, kalau kita kembali lagi, siapa yang pantas mengisi posisi yang ditinggalkan Ciro? Ada dua sosok sih menurut saya, Peralta dan Bruno Moreira. Itu mungkin ya, kalau pertimbangan saya. Nggak tahu dari Mang Gustul sama Eko. Mang Eko. Jadi salah satu penyebab kenapa David Silva bisa main bagus ya Ciro. Kan jumlah persentase assist buat David Silva itu dari Ciro mayoritas ya. Terus kalau kita perhatikan nih tipikal pengganti Ciro betul banyak ya. Ya. Cuma kalau untuk minimal menyamai ya perlu waktu ya. Apalagi sampai menutup nama Ciro itu. Nah, yang paling simpel gini aja, kayak Haryono ya. Haryono itu kan masih dibicarakan loh. Masih orang masih familiar, masih ingatnya. Itu untuk menjadikan Haryono terganti kan banyak aspek ya. Ada aspek emosional dan lain sebagainya, dan Ciro melakukan itu hubungan dengan Boboto. Terus saya dengar juga dia nggak banyak paminta ya, selama nggak melanggar rambu-rambu profesional dengan Persib kerjasama gitu. Itu Ciro tuh mau tuh dipanggil buat ini, terus suruh ngomong ini yang lucu-lucu kan mau. Banyak konten-konten dia Iya, juga betul. lucu. Gitu, jadi hal-hal di luar kapasitas atau kemampuan dia bermain itu Ciro punya gitu. Ya kayak kalau tadi Kang Zeta kan, gampang banyak yang mampu. Kalau saya mungkin masih perlu waktu 2 musim lah, 2 musim, Kalau saya sendiri sih Kang Abo 2 musim lah. Peralta lah. Peralta, Oh, Peralta Iya. karena ketika lawan Borneo dia waduh ngeri ya. ngeri sekali itu Peralta. Oke, Kang Abo, Mang Eko, kita move on aja ke pertandingan selanjutnya yang akan dihadapi Persib Bandung, yaitu akan bertandang ke Malut nih. Tapi sebelum kita bahas, kita sambut dulu si Neneng Fakta. Silakan, Mei. Mei to Mei. Beli spray naik kereta. Ketemu lagi nih sama Mei si Neneng Fakta. Mang Gusdul, sabar dulu ya, tunggu. Mei mau bacain dulu fakta-faktanya Persib dan Malut United. Fakta yang pertama, 5 pertandingan terakhir, Malut United itu menang 3 kali dan draw 2 kali. Sedangkan Persib di 5 pertandingan terakhir, menang 4 kali dan draw 1 kali. Mantap nih ya, belum pada kalah, tapi yakin lah ya Persib bisa ngalahin Malut kali ini. Biar langsung back to back, ya nggak? Untuk fakta yang kedua, di pertemuan terakhir Persib itu berhasil menaklukkan Malut United dengan skor 2-0. Persib masih menjadi juara. Untuk urusan laga tandang, Persib itu mencatatkan 7 kemenangan dan 7 seri. Untuk Malut United menjadi tim kedua yang memperoleh jumlah poin terbanyak di leg kedua dengan 25 poin dari 11 pertandingan. Nah, untuk fakta yang ketiga ini, Yakob Sayuri dan Diego Martinez menjadi 2 pemain paling subur di Malut United.
Yakob Sayuri 9 gol dan Diego Martinez 10 gol. Sekian dari Neneng Fakta. Terima kasih. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, terima kasih banyak Mei fakta-faktanya. Kang Abo tadi, wah Ya. luar biasa fakta-faktanya. Tapi sebelum bahas pertandingan lawan Malut, saya ada info dulu buat semuanya nih. Dan buat yang di rumah juga saya punya kopi tubruk gajah Waduh. spesial mix, di mana kopi dengan gula yang dicampur dalam satu saset dengan tingkat kemanisan yang pas dan tepat, tetap menonjolkan karakter kopi yang kuat. Dan yang lebih bikin asiknya lagi, kopi tubruk gajah dibuat dari racikan warisan tradisional sehingga menciptakan rasa kopi yang mantap, aroma yang khas, dan warna hitam yang pekat. Kopi tubruk gajah spesial mix benar-benar kopi. Mantap. Mantap. Biasa. Hebat Mang Gusdul. Ini gara banyak minum kopi tuh jadi gini. Wah, mantap. Ini Kang Abo, kalau kopi tubruk gajah ini cocoknya dengan ini. Kenyot. Yang pasti. Kenyot. Oke, dari fakta yang Mei sebutkan tadi, Kang Abo, Mang Eko, Malut ini menjadi kekuatan baru klub sepak bola dari Timur. Ya. Setelah Persipura yang tidak ada, sekarang sepertinya Malut menjadi kekuatan baru nih. Ya. Dengan apa? Baru di Liga 1 tapi posisinya juga sudah cukup Lumayan, mentereng lah. lumayan. Iya. Ya. Gimana nih menurut Kang Abo perkembangan Malut sendiri? Iya, Malut sendiri adalah tim yang baru promosi ya musim ini. Tetapi kalau melihat skuadnya yang ada itu para pemain Liga 1 semua. Pemain Liga 1 yang direkrut ke Malut. Bahkan pemain asingnya pun banyak yang baru. Awal-awal mereka agak sedikit kesulitan, ya kan? Adaptasi mungkinnya Maiko ya. Tetapi di paruh musim mereka mencuri perhatian. Tim-tim besar banyak yang mendapatkan tekanan lebih dari tim Malut itu sendiri. Dan kemarin pertandingan melawan Dewa adalah bukti pertandingan ke-12, maksudnya ke-12 mereka tanpa terkalahkan. Maksudnya 12 kali pertandingan mereka tanpa terkalahkan. Jadi bukan tim yang sembarangan nih sekarang. Walaupun tim promosi ya. Bahkan di situ ada sosok yang selama ini menjadi rohnya ya Maiko. Dua Sayuri bersaudara itu. Yakob. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Wah itu ini harus agak sedikit diwaspadai ya ketika bermain melawan Persib nanti. Oke. Mang Eko. Ya, tadi udah semua kayaknya sama Kang ZA ya. Tapi saya ingin yang menarik-menarik nih. Kang Abo atau punya Kang Abo kan Kang ZA lah. Jadinya kan nyebutan Abo ya ZA. Nah, Mang Gusdul, Ya. ini tentang kan kalau Maluku Utara itu kan pemekaran ya. Dulu mah semuanya intinya Maluku. Dan dipikir-pikir banyak banget ini loh hubungan antara apa Maluku sama Bandung. Pertama pelatihnya Imran Ahmaduri. Nah, Imran itu dulu mantan pemain Persib. Memang Ya. Kang Imran ini bersinar menggeta waktu di Persija tuh. Persija itu ada Dedi Umarela, Luciano sama Imran ya. Betul. Nah, tapi Imran pernah ke sini terus pas ngelatih Malut ngalahin Dewa itu membantu ya. Terus pemain Maluku di Persib juga ada jejaknya. Pertama tuh Timisela Brothers. Ada Hengki Timisela, Max Timisela sama Vicky Timisela. Terus tadi pagi kita jogging itu Maluku banget. Gor Saparua, ada Halmahera gitu ya. Jalan Ambon kayak aya gitu ya. Nah, plus nanti jangan dikira gara-gara kita main ke Malut ya, ke Ternate, sepi dari Bobotoh. Enggak, Mang Gusdul. Itu saya terakhir kali ke sana ya, itu banyak juga, Banyak juga Bobotoh. orang Jadi orang-orang Jawa Barat ya. Barat lah, orang Sunda yang di sana juga Ada di banyak. sana. Lumayan lah. Jadi nanti ketika Persib misalkan ya, menasbihkan juaranya di apa Maluku Utara, itu nggak sendirian, nggak cuma ofisial, pelatih yang pemain, enggak. Nanti pasti ada Bobotoh gitu. Oke. Ini ketika Malut mengalahkan Dewa United, euforianya seperti juara gitu kan. Melihat pemain antusias, wah, euforianya luar biasa. Nah, apakah ini akan menjadi motivasi buat Malut sendiri yang akan menjamu Persib untuk mengalahkan Persib gitu? Karena dia menang tandang melawan Dewa. Kan nanti main di kandang sendiri melawan Persib. Nah, gimana nih? Jangan salah Mang, kalau mereka bermain di kandang, mereka kadang-kadang inkonsisten. Nah, Contoh, nah. ada pertandingan ketika melawan Madura United. Mereka bermain bagus, tetapi kalah hasilnya ketika melawan Madura United. Waktu itu bermain di kandang. Malut ini kelebihannya ketika bermain di luar kandang, mereka terlihat begitu lepas. Terlepas lawannya tim papan bawah ataupun
tim papan atas. Tetapi ketika bermain di kandang, mereka seolah-olah seperti ada pressure lebih, Mang. Karena harapan penontonnya baru ada lagi kompetisi di sana. Ketika bermain di kandang, kalian minimal harus mendapatkan 3 poin. Nah, itu menjadi tekanan tersendiri ya. Selain minimal 3 poin berarti harga mati. Ya, Harga mati. Kudu lah. menang gitu Itu nama. lebih tepatnya kudu menang gitu ketika bermain di sana. Nah, saya melihat dan saya menganalisa kalau bermain di luar kandang ini ngeri sekali Malut. Tetapi kalau bermain di kandang, terakhir mereka melawan PSBS Biak, hasilnya kan 1-1, bahkan tertinggal lebih dulu. Itu bisa menjadi catatan penting buat Persib ketika ingin menasbihkan diri nanti Oke. di Di Malut. Malut yang stadionnya dekat dengan laut. Yang jelas mah gini, ini kan Persib tim terbaik ya. Jadi siapapun yang bisa mengalahkan Persib itu bisa jadi etalase buat mereka musim depan loh. Pelatihnya nanti naik pamor, terus ada pemain misalkan bikin Persib kalah juga pasti dibicarakan orang. Iya. Etalase yang bagus. Apalagi kan satu-satunya sosok pelatih lokal, iya kan? Ya, Yang berada di Liga 1, bahkan prestasinya juga Lumayan bagus lah. ya. bagus, Nah, ada di peringkat 4 sekarang. Pendatang baru yang Ya, Dewa United yang kemarin menjadi trending dengan position play yang enak ditonton, ya kan? Mencuri perhatian. Bagaimana cara bermain mereka tuh tiki-takanya enak banget ditonton. Oke. Malut United juga hampir seperti itu, tapi tidak se-nice Dewa ketika bermain melakukan pole position. Oke. Nah, kalau bicara catatan nih, Persib juga catatan tandangnya termasuk bagus. Ya. Berarti ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Iya. Sementara tuan rumah di bawah tekanan, sementara Persib akan bermain lepas. Iya, jalannya back to back ini Mama. Oh, jalannya back to back. Jadi ini jalannya back to back. Iya, memang udah kayak gitu Udah sih. kayak Kalau gitu. menurut saya ya, Oke. terlihat banget gitu. Kayak terstruktur ya, Maiko ya. Oke. TSM, terstruktur, Ya. masif, Nah, ini non bahasanya. TSM, Nah, terstruktur masif dan gitu. Bukan namun di politik kayak TSM we. Oke. Oh, struktural. Struktural. Struktural masif. terstruktur. Oke. Ini akan menjadi pertandingan menarik di mana yang Oh sorry, sistematis. Ah. Terstruktur, sistematis dan masif. Jadi kan pikiran kan. Iya. Oke, ini akan menjadi pertandingan menarik di mana Malut tadi kata Kang Abo mungkin akan di bawah tekanan dan sementara Persib akan bermain lepas ketika tandang dan catatan tandangnya juga bagus. Nah, kira-kira pemain Malut yang harus diwaspadai oleh Persib nih semuanya gimana nih? Ya, kalau menurut saya sih Malut hampir mayoritas pemainnya itu merata ya. Merata. Skuad kedalaman juga sangat baik. Oke. Ketika Cino tidak bisa tampil, contoh kan dia udah mencetak 9 gol. Sayuri juga kemarin menambah pundi-pundi golnya. Yakob Sayuri, mohon maaf. Yakob Sayuri juga udah 10 gol. Cino tidak bisa main, ada Brandao juga, striker yang tinggi. Kemarin Angulo misalkan nggak bisa main, masih ada Adriano. Banyak sih pemain-pemain. Mereka hampir merata. Pemain-pemain yang kalau kata Mang Eko mah ini lagi mencoba etalasenya dikedepankan. Nyari perhatian lah. Nyari perhatian gitu. Dan itu sesuatu hal yang positif Dan buat Malut ya. Secara langsung kan? Iya, itu dia. Yakob Sayuri sama Ya, Diego Martin juga gimana? Iya itu, Cino. Iya, dua pemain ini kan kemarin menjadi aktor penting ketika Dewa United melawan Malut United itu, bahkan tertinggal masuknya Adriano waktu melawan Dewa United, itu lini tengah mereka semakin hidup. Akhirnya si Cino yang di babak pertama tidak bisa sering mendapatkan peluang, di babak kedua dia mendapatkan peluang. Bahkan golnya Yakob Sayuri juga itu berawal dari asisnya seorang Cino yang melakukan cutback heading. Oke. Dengan mudah Sayuri mencetak gol. Itu yang harus menjadi perhatian. Tapi saya yakin lah dengan Gustavo Prangka dan juga si Delpino. Nix. Delpino aman kan? Akumulasi nggak tahu, Pak? Oh iya, enggak maksudnya kita berbicara masalah defense-nya dulu. Oh iya. Prangka sama si Nick. Oke. Kang Abo, ini Persib juga kemungkinan ketika nanti menghadapi Malut akan full tim. Ya. Kalau tidak ada cedera dadakan ya. Iya. Kalau di latihan misalkan ada cedera dadakan itu saya tidak tahu ya. Kemungkinan full tim. Sementara Malut sendiri akan kehilangan 2 pemain intinya. Manahati dan Angulo. Iya. Yang akumulasi kartu. Iya. Apakah ini menjadi keuntungan buat Persib? Iya, menurut saya sih tetap jangan melihat dari sudut pandang 2 pemain ini ya. Karena Malut ini berbicaranya teamworknya yang sangat baik. Tadi saya bilang bahwa skuad kedalamannya sangat merata.
kalaupun misalkan Manahati sama Angolo tidak bisa main, di situ masih ada Alwi kalau tidak salah, ya kan? Terus ada Bustos, dan ada juga yang terakhir si yang mencuri perhatian nomor 7 Adriano. Mereka skuad kedalamannya baik, bagus banget. Bagus banget. Ya. Mana kok? Ya, jadi sama seperti pada umumnya klub yang kekuatannya merata, mereka tuh nggak mengandalkan sama 1-2 pemain. Ya, jadi tadi ada Manahati nggak bisa main, saya pikir nggak terlalu banyak inilah mengganggu kondusivitas tim mereka ya. Terus Yakub Sayuri saya masih pikir ada di dia lah. Betul. Kuncinya. Nah, kalau kondisi udah kayak gini, Gus Dur percaya sama saya, nanti pembedanya di bola-bola mati, dan kita punya Gustavo Franca, alhamdulillah Gustavo ya. Franca. Beneran. Oke, Gustavo Franca dan Del Pino ini menjadi mencuri perhatian kita semua ya. Gustavo Franca berturut-turut mencetak gol. Del Pino juga Iya. demikian. Nah, kira-kira pemain kunci Persib selain yang dua itu ada nggak di pertandingan nanti yang akan mencuri perhatian? Kalau saya sih tetap ya, saya melihat bahwa sang pembeda, the real king, The King real- Etam. Wah, nggak tahu. Nick bakalan cetak gol Bang Gus Dur. Nick lawan gol. Cetak gol. Bola Nick mati. sama Eta ya. Oke. Etam nggak tahu ya, cuma kalau Nick cetak gol. Oke. Bola mati nanti. Corner lah. Oke, Kang Abo, Mang Eko, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, kita akan masuk ke otak-atik Aduh, taktik. aduh, aduh, aduh. Oke, Kang Abo, Ya. di otak-atik ini saya paling senang di sini. Ya. Nah, Malut sendiri lebih mengenalkan ke formasi 4-2-3-1, Ya. di mana Anggulo dan Manahati selalu menjadi andalan. Nah, di pertandingan melawan Persib kan keduanya absen nih. Ya. Kira-kira akan seperti apa formasinya dan mengandalkan siapa? Ya, saya melihat memang kemarin di babak pertama ada Anggulo sama Manati Lestusen. Tetapi mereka dua pemain yang punya karakter bermain lebih condong bertahan. Kebetulan kalau tidak salah mereka besok absen ya, Absen. karena akumulasi. Nah, penggantinya di sini saya pikir Adriano bisa Bustos dan juga Alwi, pemain lokal yang selama ini juga selalu menjadi pemecah kebuntuan. Kalau berbicara masalah taktikal, mereka kadang 4-2-3-1, tetapi lebih cenderung kalau bermain kemarin saya melihat ketika melawan Dewa United mereka memakai formasi 4-4-2 ya, Bang. 4-2. Ya, 4-4-2, mereka lebih ke ball position. Nah, saya pikir juga Persib tidak akan terlalu kesulitan ya. Yang penting lini tengah aja, mereka harus bisa dikontrol ini antara Adriano dan juga Alwi. Pengganti dari Anggulo sama si Manahati. Nah, berarti lini tengah Persib juga harus lebih pintar ya. Ya, ini akan lebih menarik ya, karena ada Adam Alis dan juga mungkin Mark Klok yang di sini bermain, entah Coach Ijan juga. Ini dua pemain yang kita kalau melihat secara kualitas kedua pemain ini, Adam Alis dan juga Mark Klok, sebetulnya mereka itu lebih cenderung bisa menyerang juga ya. Selain bertahannya Adam Alis selama ini juga terlihat mobile. Kuncinya sih di pertandingan besok, pertarungan lini tengah ya, Mang. Harus dimenangkan oleh Harus Persib. dimenangkan oleh Persib Oke. gitu. Karena kan Persib kemarin juga kita agak sedikit kerepotan ketika Rian dipaksakan bermain striker. Mudah-mudahan nanti pulihnya David Da Silva bisa menjadi magnet tersendiri untuk Persib dan Ciro yang sudah menyatakan perpisahannya di pertandingan Ya, hari besok. Saya pikir ini kekuatan yang dimiliki Persib tak tergantikan ya, tiga ini. Kuncinya asal lini tengah ini kita menang, otomatis tiga penyerang yang dimiliki Persib agak sedikit lebih mudah, leluasa, lebih lebih mudah. leluasa. Tapi jangan salah juga, Malut selama ini mereka punya pertahanan yang cukup kuat, begitu kompak, mereka skuad kedalaman juga cukup baik. Ketika mereka transisi negatif, kehilangan bola, mereka selalu membuat blok yang sulit ditembus. Akhirnya kayak kemarin agak sedikit frustasi ya, ketika pertandingan sebelumnya melawan Dewa United. Itu mungkin Bang salah satunya. Oke. Nah, Mang Abo, kalau dari Mei mau tanya nih, kalau pemain Malut tuh kan banyak yang versatile ya. Ya. Nah, alias bisa bermain di beberapa posisi. Yes. Seperti Sayuri bersaudara. Apa itu bakal menyulitkan Persib? Iya, memang ini pemain yang sedang on fire ya. Pemain sedang menikmati cara bermain dia di klub Malut United. Dua kolaborasi kakak beradik yang selama ini juga menjadi momok yang sangat mematikan bagi lini pertahanan yang menjadi
lawan mereka. Termasuk ini Persib nanti ya. Ini tetap harus bisa diantisipasi antara Kakang mungkin di sini nanti dan juga Edo ya. Edo ya. Kadang-kadang kalau misalkan ketika transisi menyerang, Kakang suka mulai masuk ke sini ya. Ini dua center back di sini. Dan ini harus menjadi perhatian nih Kakang nih. Kadang-kadang saya melihat 2 kali pertandingan kemarin Kakang agak sedikit kurang ya 100% bermainnya ya. Nah, ini harus menjadi perhatian. Dan terkait masalah pemain yang bisa bermain di posisi manapun, ya termasuk Manhati ya. Kalaupun nggak akumulasi, dia bisa menjadi center back di sini. Selain Cecu Meneses ataupun Wahyu Pras nggak bisa tampil, biasanya Manhati yang bermain di sini. Yakob sama Yakob Sayuri dan juga Yancy Sayuri, mereka selalu bergantian di sini nih posisinya. Kadang-kadang Yakob kalau misalkan udah terlihat nih babak kedua yang bisa dieksploitasi tim lawan, seandainya misalkan Persib ada di kanan di sini, Yakob yang sebelumnya ada di sini, ini bisa dipindahin ke sini nih. Kayak gini, mungkin ini Yakob ya di sini ya. Nah, itu yang harus menjadi perhatian dari Persib sendiri. Karena kemarin ketika melawan Dewa, Yakob yang sebelumnya bermain di posisi wingback sayap kiri, tiba-tiba pindah ke kanan. Karena di sini terlihat lemah. Oke, Kang Abo. Kalau tadi kan Anggulo dan Manhati absen akan diganti sama 2 pemain siapa tadi? Iya, kalau saya melihat kemarin ada Adriano dan juga Alwi. Nah, otomatis kan mungkin kelihatannya kedua tim akan mapai gawir, formasi mapai gawir. Iya. Dari Malut juga kemungkinan mapai gawir, Persib juga mapai gawir. Kiri kanan pasti akan seru nih. Nah, ini pengaruhnya lini tengah kedua tim sendiri akan rame nggak ini? Seperti apa? Seperti yang kita bahas, Mang. Pokoknya ini pertandingan yang sangat seru. 2 tipe pelatih yang mengandalkan style of play-nya. Kalau Malut mereka lebih ke ball position, tapi kalau Persib kan pragmatis ya. Nah, ini seru nih. Yang satu ball position, yang satu pragmatis. Ini bisa dilihat nanti bahwa sepak bola itu, kalau kata Imran, dulu saya pernah melihat sepak bola yang enak itu enak. Namanya juga sepak bola, memainkan bola sebisa mungkin bola dikuasai sebanyak mungkin sebelum tim lawan itu ada space untuk bisa kita eksploitasi. Beda halnya dengan Bojan. Sepak bola itu jangan terlalu indah, yang penting hasil akhir. Nah, gitu. Ini seru banget ini. Oke, masih ada? Ada. Gimana nih strategi terbaik yang Persib ambil untuk menghadapi pola-polanya Malut yang sering berubah-ubah gitu? Nah, ini dia. Ini kan bagian dari taktikal Coach Imran itu sendiri. Biasanya dia kalau melawan ini, dia selalu melakukan perubahan pemain. Ini yang di sini, dan sulit sekali ditebak. Karena kenapa Coach Imran melakukan itu? Karena skuad kedalamannya cukup baik. Sama halnya dengan Persib. Strategi apa yang mesti dilakukan sama Persib ketika melawan Malut bermain di kandang? Ya, Persib tetap kita harus tetap jangan berubah karakter lah ya. Karakter Persib kan selalu mengandalkan sosok Etam di sini ya. Etam di sini dan Ciro di sini gitu. Udah aja. Persib beberapa kali ketika bermain di luar dia melakukan strategi counter. Jadi ketika Malut mereka penguasaan bolanya bagus, kita jangan kepancing harus masuk semua ke sini, Mang ya. Jangan semuanya. Sebisa mungkin ya udah tahan aja dulu di sini. Maksudnya di second area kita. Begitu mereka mentok di sini, kadang-kadang kan begitu ada pas misalkan ngasih bola ke sini, ini ada depan sini, mentok di sini. Nah, biasanya Etam suka lari sini nih. Karena ini juga udah ikut naik kan? Semua naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini. Etam udah di sini. Biasanya dari sini si Gustavo, kalau saya melihat kemarin pertandingan langsung ke Etam. Muncul Kakang dari sini. Dan jangan salah juga Sayuri pasti bisa mengcover. Udah seru lah. Pokoknya pertandingan besok ini pertandingan dua tim papan atas ya? Iya, 2 tim papan atas. Permainan 2 sayap. 2 sayap yang masih muda, Yakob Sayuri dan juga Etam Putra The Real King Nugraha. Anjir. Luar biasa. Mantap. Udah cukup Bang Abo, terima Ya, kasih sama-sama. jawabannya. Cukup memuaskan. Bang Guslu udah cukup? Oh, cukup. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, Kang Abo, Mang Eko, ini pertandingan sangat menarik sekali dan mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu sama semuanya. Dan apakah Persib akan memastikan gelar juaranya di melawan Malut ini atau masih harus menunggu di pertandingan berikutnya? Saya tidak tahu kira-kira prediksinya bagaimana nih,
Pelawan Walut. Aduh, prediksi. Kemarin kan saya yang mulai nih prediksi. Oke, sekarang Mang Eko. Oh ya, Mang Gusdul. Jadi kalau saya kan pinginnya adrenalin itu terus meningkat sampai puncak ya. Jadi memang betul Persib bisa memastikan diri di Malut ya, menang. Cuma kalau saya sih kayaknya draw. Dicicil atau adrenalinnya dicicil. Jadi Iya. pas nyampe Bandung, di situlah. Kang Abo. Ya, Draw. ya kan Persib sekarang sedang dalam dua tim yang ketemu nanti itu dua tim yang sedang dalam top performnya. Persib menang, Malut juga menang. Ini sesuatu hal yang seru. Tapi kalau saya akan melihat dari sudut pandang lain ya, POV lain, Maiko. Yang tadi kita bahas bahwa tekanan sebetulnya bukan ada di Persib sih. Nah, Persib seandainya kita berbicara masalah pertandingan besok tidak mendapatkan poin, mereka masih bisa Masih pestanya aman. di sini. Masih Ya di kan? sini, masih Nah, aman. itu akan lebih lepas bermainnya. Syukur-syukur nanti di sana mereka bisa ya menasbihkan itu. Iya. Nah, yang sebetulnya yang jadi beban itu ada di Malut. Nah, saya masih tetap punya keyakinan bahwa Persib masih bisa mengatasi Malut di sana. ya kan? Tapi skornya ya agak sedikit seru sih. Skornya bisa kemungkinan ada masih tetap 2-1 saya. Menang Persib. Oke. Eleh ground itu. Hah? Enggak. prediksi yang Hah? Oh, prediksi saya. Jadi kalau menurut dari pembicaraan dari awal, pokoknya mah walaupun poinnya geus aman, tapi Persib kudu tetep ngagas. Ada saha wae ge nu dilawanna. Jadi ngalawan Malut Eleh. kudu menang. Ya kan kudu. Menang, Jadi nggak menang. bisa, kudu menang. Jadi Draw, mau menang, juaranya nanti ditentukan di sana juga tidak masalah. Yang pasti dari obrolan tadi yang saya tangkap Persib kudu ngagas, temenang kendor, dek lawan manapun walaupun poinnya sudah jauh. Jadi buat saya Naon? juara adalah ditentukan di Malut. Persib menang. Oh, Persib yuk, vamos. Oke, Kang Abo, Mang Eko, aduh sebelum Aduh. pamit ada dulu si Neneng Gelis nih yang akan bacain kuis buat para penonton setia ngoper. Silakan Neneng Gelis. Hai Bobs yang pada nungguin pertanyaannya. Nih pertanyaannya, siapa pemain Persib yang memakai nomor punggung nomor 5? Tapi jangan dulu jawab. Nih cara jawabnya, jangan lupa follow akun supermoment.id dan boboto.id. Jawab pertanyaannya dan tulis di kolom komentar supermoment.id dengan format nama spasi, kota spasi, jawaban spasi. Jangan lupa pakai hashtag ngoperboboto.id 2025 dan hashtag supermoment, hashtag ini rasanya super. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, Kang Abo, hatur nuhun sudah bisa hadir di Kang Gusdul. studi ngoper di Icebox. Terima kasih banyak buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast video. Pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Terima kasih banyak juga buat supermoment.id dan Supertalk. Ini rasanya super. Saya Gusdul. Saya Abo. Saya Eko mau. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.